Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4401. Begitu dia mendengar bahwa Charlie ada di luar, hati khawatir Douglas langsung lega. Jika Charlie ada di sana, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia tahu betul apa yang mampu dilakukan orang ini. Putra sulungnya sendiri tidak boleh menjadi lawan Charlie. Sisi lain Stella mendengar bahwa Charlie sedang menunggu mereka di luar. Dia tiba-tiba gugup, dan dengan cemas berpikir, "Oh, saya benar-benar tidak menyangka Tuan Wade telah tiba di New York. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Wade di New York. Kali ini mereka telah mengambang di laut, sepanjang hari dengan wajah kering ini. Dan saya tidak tahu apakah Pak Wade akan kecewa melihat." Ruoli, siapa yang tahu apa yang Stella pikirkan, melihat ekspresinya sedikit cemas. Maju dan menghibur. "Stella, kamu tidak perlu terlalu khawatir, karena Tuan Wade ada di New York, tidak ada yang akan melakukan apapun padamu." Stella tahu bahwa Ruoli telah salah paham padanya. Tapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak sehingga Ruoli tidak akan melihat hati gadis pemalu itu jauh di lubuk hatinya. Jadi, dia mengangguk dengan lembut dan berkata dengan serius, "Tidak apa-apa, aku tidak takut sama sekali." Ruoli tersenyum tulus dan berkata, "Kalau begitu ayo turun." Sekelompok orang turun dari pesawat dan langsung menuju ke bea cukai gedung pesawat bisnis. Saat ini, Charlie sudah berdiri di pintu keluar menunggu mereka. Stella melihat Charlie sebelum dia melewati bea cukai. Dan ketika dia melihatnya tersenyum sedikit padanya, dia juga balas melambai dengan malu ke arahnya. Setelah itu, mereka berempat berbaris di jendela yang berbeda untuk melintasi perbatasan. Douglas, Stella, dan Carl semuanya adalah warga negara Amerika. Dan Ruoli juga telah mendapatkan kartu hijau Amerika sebelumnya untuk memfasilitasi perlindungan ZYNN. Jadi mereka bisa langsung menggesek paspor mereka untuk masuk melalui pintu masuk bea cukai swalayan, yang sangat efisien. Setelah 4 orang melewati bea cukai, mereka datang ke Charlie. Meskipun Stella sedikit tidak yakin dengan wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, apa yang membawamu ke New York?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Saya datang untuk melakukan beberapa bisnis." Di samping, Douglas juga buru-buru membungkuk pada Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kita bertemu lagi." Charlie sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "MRV, bagaimana rasanya kembali ke New York?" Douglas tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan berkata, "Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Tuan Wade, saya masih sedikit khawatir. Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba meminta kami untuk kembali ke New York." Charlie tertawa, "Aku meminta kalian berdua untuk kembali karena ada acara besar untuk kalian berdua saksikan di tempat." Mengatakan bahwa dia melihat waktu dan berbicara. "Ayo cepat dan pergi, kurasa itu tidak akan memakan waktu lama untuk keluarga Faye. Untuk mengetahui bahwa kamu telah kembali, ayo pergi sebelum mereka menerima berita." "Oke." Douglas buru-buru setuju karena dia khawatir putranya akan mengirim orang untuk mengejarnya. Dia tahu betul bahwa keluarga Faye memiliki kemampuan untuk memantau informasi bea masuk dan keluar dari seluruh Amerika Serikat. Saat dia dan cucunya memasuki bandara dan menyelesaikan bea cukai, informasi tersebut akan segera dimasukkan ke dalam sistem imigrasi, dan segera putranya akan menerima berita tersebut. Jadi, dia buru-buru mengikuti Charlie keluar dari gedung jet bisnis bandara. Saat ini di luar gedung jet bisnis, sebuah helikopter sudah menunggu di landasan darat. Charlie membawa keempat orang itu ke dalam helikopter, dan helikopter itu segera berhenti dan terbang menuju Long Island. Sejak Douglas dan Stella menyelesaikan bea cukai, informan keluarga Faye yang ditanam di bea cukai juga telah menerima peringatan dalam sistem. Bab 4402. Orang ini telah lama menerima instruksi dosen untuk melapor kepadanya segera setelah Stella dan Douglas kembali ke Cina. Jadi dia segera mengirim pesan teks ke dosen, yang berbunyi, "TN Douglas dan Stella telah memasuki bea cukai dari Bandara JFK New York 2 menit yang lalu. Sangat disayangkan bahwa dosen saat ini terbaring di ranjang rumah sakit di departemen medisnya sendiri. Karena keracunan alkohol akut, dan dalam keadaan kebingungan. Dia dan putranya telah dituang banyak minuman keras oleh Charlie di siang hari. Dan langsung mabuk sampai tidak sadarkan diri. Kemudian, kepala pelayan membawa mereka ke sini, dan setelah memeriksa situasi sebentar, dokter menemukan bahwa keduanya sudah memiliki gejala keracunan alkohol yang parah, dan segera memulai resusitasi.
Resusitasi pasien alkoholik seperti itu sangat merepotkan. Tidak hanya harus diberikan bilas lambung dan cairan. Namun mereka malah harus diberikan hemodialisa agar kandungan alkohol dalam darahnya bisa cepat berkurang. Ayah dan anak tidak mudah. Setelah putaran lempar-lempar seperti itu meskipun tidak mati, tetapi telah kehilangan banyak kekuatan hidup. Meskipun Adam jauh lebih muda dari Dawson. Jadi mau tidak mau minum lebih dari Dawson. Jadi untuk keduanya, gejalanya pada dasarnya sama. Karena itu, hingga saat ini, ayah dan anak itu terbangun. Meskipun kedua orang itu telah bangun tetapi tanpa kecuali. Seluruh tubuh sangat lemah, belum lagi bangun dari tempat tidur, bahkan lengan tidak bisa diangkat. Dan sekarang di sekitar mereka, selain istri Dawson, ada juga istri Adam dan beberapa adik. Ketika wanita tua itu melihat bahwa keduanya akhirnya membuka mata mereka. Dia segera menangis dan mengeluh, "Kamu bilang kalian berdua tidak muda. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu apa-apa di hatimu? Dokter berkata bahwa jika kalian berdua datang sedikit terlambat, nyawa kalian berdua akan hilang. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apakah Anda tidak tahu bahwa cucu saya yang berharga belum ditemukan?" Dawson merasa pusing, mulut kering, seluruh orang senyaman mungkin. Awalnya dia dalam situasi seperti itu, hatinya belum siap. Tapi mendengar istrinya mengeluh, dia tidak bisa tidak berkata dengan wajah sedih. "Apakah kamu pikir aku ingin minum begitu banyak? Itu anak Ab, TCH bernama Wade yang memaksanya." "Ah!" Wanita tua itu berseru, "Yang mana Wade?" Adam berkata dengan kesal, "Kami mengundang Saragu untuk menjadi tamu kami pada siang hari, dan pria bermarga Wade itu datang bersamanya." Wanita tua itu bahkan lebih bingung dan berkata tiba-tiba, "Kamu minum ketika dia menyuruhmu minum. Dan kamu minum sampai mati satu persatu. Apakah kalian berdua kurang hati?" Dawson mendapatkan kritik dari wanita tua di depan anak-anaknya. Hati sangat tidak nyaman, kesal sehingga dia berkata, "Kamu pikir kami ingin minum?" Saat itu, sikap Wade sangat jelas. "Jika kita tidak minum anggur, kita akan dibunuh. Apa yang bisa kita lakukan?" Wanita tua itu berkata dengan marah, "Beraninya dia. Tidak ada yang berani begitu sombong di keluarga Faye." "Di mana dia?" "Sudah lama sekali," kata Adam dengan ekspresi tertekan. "Wade itu sangat kuat bahkan Parker tidak cocok untuknya. Beritahu kami apa yang bisa kami lakukan saat itu." Wanita tua itu terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Randall diculik olehnya?" "Ya." Adam menghela nafas, dia mengakuinya sendiri. "Saya ingin meminta Parker untuk menjatuhkannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Parker lebih buruk daripada seekor anjing di depan Wade itu." Beberapa tamparan dari Wade yang bermarga, dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti anjing. Saudara Adam, David Faye, tidak bisa tidak mengatakan. Tidak heran bahwa Parker telah berlutut di restoran, seseorang pergi memanggilnya dia tidak bangkit. "Aku pikir orang ini karena kalian berdua minum terlalu banyak." Maka di dalam hatinya dengan ketakutan bahwa kami menghukumnya, dia berlutut di sana untuk bertobat. "Omong kosong." Adam berkata dengan marah, dia hanya takut pada Wade itu. Sepertinya orang bernama Wade telah merusak kultivasinya. Itulah mengapa dia berlutut di sana dan tidak berani bergerak. Bajingan ini, aku akan membunuhnya. Bab 4403. David teringat sesuatu dan berkata, "Benar, kakak. Parker mengatakan kepada saya bahwa pria bermarga Wade telah memberikan kabar bahwa dia akan datang lagi malam ini." Dawson dan Adam secara bersamaan menggigil dan berkata dengan ketakutan, "Apa yang kamu katakan?" Untuk ayah dan anak dari keluarga Faye. Meskipun mereka hanya bertemu Charlie sekali atau dua kali, mereka sudah sangat takut padanya. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka tidak berani membalas dendam padanya. Bahkan setelah mereka mengalami penghinaan mental dan fisik dan tahu bahwa dia telah menculik cucu mereka. Tapi mereka tidak pernah berpikir itu hanya karena mereka tidak berani pergi ke Charlie. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan berani datang kepada mereka. Dawson ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat. Cepat kumpulkan semua pengawal. Pastikan mereka dipersenjatai dengan peluru tajam. Jika orang bernama Wade itu berani datang, tembak dia sampai mati." David tidak berani menunda dan berkata, "Ya ayah, saya akan pergi mengaturnya sekarang." Dawson berkata, "Cepat. Bawa aku ke tempat penampungan darurat dulu.
Untuk keluarga besar seperti keluarga Fei, semua jenis bahaya keamanan harus dipertimbangkan. Jadi mereka memiliki tempat perlindungan darurat yang dibangun 100 meter di bawah tanah di dalam manor. Tempat penampungan darurat ini dapat menahan serangan bom nuklir, dan tempat penampungan darurat Gedung Putih pada dasarnya berada pada tingkat yang sama. Selama Anda bisa bersembunyi di dalam tempat penampungan darurat, dan lorong itu benar-benar tertutup. Bahkan keabadian emas yang agung tidak dapat menyentuh orang-orang di dalamnya. Dan dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang sangat kuat dan sejumlah besar persediaan. Untuk selusin orang yang tinggal di dalamnya selama setahun tidak masalah. Hanya saja, shelter darurat ini, dari pembangunannya hingga sekarang, tidak pernah benar-benar digunakan, tetapi hanya sebagai pemeliharaan fasilitas cadangan. Keluarga Fei juga percaya bahwa selama tidak ada Perang Dunia III, tempat ini pada dasarnya tidak akan digunakan. Tapi tidak ada yang menyangka, karena seorang pemuda, hari ini tempat penampungan darurat ini akan berguna. Wanita tua itu masih agak bingung dan berkata, "Dawson, kenapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Bahkan jika anak bernama Wade lebih kuat dari Parker. Kami memiliki begitu banyak pengawal bersenjata di keluarga Fei, tidak bisakah kita menghentikannya sendirian?" Dawson berkata dengan gugup, "Saya tidak tahu apakah begitu banyak pengawal yang dapat membantunya. Tapi saya tidak berani mengambil risiko apapun. Anda bukan orang yang ditekan untuk menuangkan beberapa pon anggur putih. Jika kamu jadi aku, kamu juga akan takut." Mengatakan bahwa dia berkata tanpa pertanyaan. "Kalian semua berhenti banyak bicara dan bawa aku ke tempat penampungan darurat. Langsung." Sekarang, wanita tua itu tidak punya pilihan, jadi dia berkata kepada putra ketiganya, Daniel. "Daniel, cepatlah dan minta seseorang mengatur untuk membawa ayahmu ke tempat penampungan darurat." Adam buru-buru berkata, "Aku ingin pergi." Wanita tua itu memelototinya dan berkata dengan kebencian, "Lihat dirimu, kamu sangat tidak berguna. Wade itu menculik putramu dan memotong telinganya. Alih-alih berani membalas dendam untuk putramu, kamu telah menjadi kura-kura yang menyusut." Mendengar ini, ekspresi Dawson menjadi sangat jelek. Ketika istrinya menyebut putranya kura-kura berkepala kecil, bukankah itu sama dengan memanggilnya kura-kura? Pada saat ini, wajah Adam bahkan lebih malu. Dan untuk sementara, agak sulit juga untuk menunggangi harimau. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Dawson datang dengan panik. Tanpa mengetuk pintu, dan langsung masuk, berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, itu tidak baik." Bab 4404. Dawson menggigil ketakutan dan tanpa sadar bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Apakah nama belakang Wade sudah kembali?" Kepala pelayan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Grandmaster dan Nona Stella yang telah kembali." Begitu Dawson mendengar ini, dia tercengang dan bertanya, "Bagaimana mereka kembali? Kapan mereka kembali? Di mana semua orang?" Kepala pelayan buru-buru berkata, "Mereka memasuki bea cukai di JFK sekitar 10 menit yang lalu. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang." Dawson sangat marah dan berkata, "Bukankah aku mengatakan itu selama mereka berani kembali? Mereka harus memberitahu saya pertama kali, mengapa butuh 10 menit untuk melapor kepada saya?" Kepala pelayan berkata tanpa daya, "Informan di sisi imigrasi berhubungan langsung dengan Anda. Dia mengirimi Anda pesan yang tidak Anda balas, itu sebabnya dia menemukan saya." Dawson berseru, "Di mana ponsel saya?" Wanita tua itu tanpa sadar berkata, "Anda berada dalam pertolongan pertama dan pakaian Anda harus dilepas. Jadi ponsel yang kusimpan untukmu bersama dengan pakaianmu." "Bodoh." Dawson mengutuk dengan marah, "Apakah Anda tahu berapa banyak Anda menunda saya selama 10 menit? Saya mengatur beberapa pembunuh di dekat bandara dengan siaga 24 jam. Selama mereka berani kembali ke New York, pertama kali membunuh mereka berdua. Dan sekarang sudah 10 menit. Orang-orangnya sudah lama menghilang." Wanita tua itu berkata dengan sedih, "Bagaimana saya tahu ini akan terjadi?" Dawson memelototinya dengan marah dan berkata dengan marah, "Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti." Mengatakan itu, dia bergumam, "Orang tua itu berani kembali saat ini. Mungkin dia tahu kita dalam masalah dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikan keadaan." Rubah tua ini benar-benar luar biasa. Dia berusia lebih dari 90 tahun. Dan dia masih bisa menemukan kesempatan untuk menyerang balik di saat seperti itu. Adam buru-buru bertanya, "Ayah, jadi apa yang kita lakukan sekarang?"
Dosen memikirkannya dan berkata kepada putra ketiganya, Daniel. Daniel, segera lepaskan bunga rahasia itu ke publik. Tidak peduli siapa yang bisa membunuh mereka berdua, aku akan memberikan $1 miliar. Percepat. Cepat. Saya ingin semua orang yang berani membunuh dan mereka yang tidak berani membunuh di seluruh New York untuk membawa senjata mereka ke jalan-jalan untuk menemukan keberadaan mereka. Pada saat ini, dosen telah membuang ketakutan terdalamnya pada Charlie ke awan. Dia tahu betul bahwa kembalinya ayahnya saat ini jelas bukan hal yang baik. Dan itu mungkin untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga. Dosen telah menunggu selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menunggu kesempatan untuk memaksa Douglas untuk turun tahta menggunakan cara yang tampaknya legal, ditambah dengan ancaman kematian. Namun, begitu Douglas kembali, dia masih bisa mengambil kembali sebagian besar aset keluarga Fay hanya dalam nama. Pasalnya, dia hanya memeras posisi ketuanya. Tetapi seluruh aset keluarga Fay, secara hukum, sebagian besar milik Douglas. Meskipun Douglas kehilangan posisi ketua, tetapi dia dapat meminta untuk membagi aset keluarga Fay. Divestasi sebagian asetnya dari grup Fay. Begitu dia berhasil, 90% aset keluarga Fay akan berada di bawah nama Douglas. Pada saat itu, bahkan jika dia masih bisa duduk di posisi kepala keluarga Fay. Keluarga Fay tidak akan pernah menjadi keluarga Fay saat ini, ukurannya menyusut setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu, dosen segera menganggap eliminasi ayah dan keponakannya sebagai tugas yang paling mendesak. Wanita tua itu bertanya padanya saat ini, jadi, apakah kamu masih pergi ke tempat penampungan darurat? Tidak. Dosen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang pergi ke tempat penampungan darurat, kalau-kalau orang tua itu membunuh kembali. Saya tidak hadir, yang lain mungkin akan mundur. Pada saat ini, saya harus duduk di sini tidak peduli apa yang saya hadapi. Setelah mengatakan itu, dia kejam dan menggertakkan giginya. Pada saat seperti ini, kita tidak boleh membiarkan orang tua itu memanfaatkan kesempatan untuk membalikan keadaan apapun yang terjadi. Jika dia tidak datang, kita akan menemukan cara untuk membawanya keluar dari persembunyiannya. Bab 4405. Menurut pendapat dosen, posisi kepala keluarga Fay adalah pengejarannya seumur hidup. Dan dia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sekarang dia secara alami tidak mau melepaskannya bahkan dalam kematian. Ketika Adam melihat ekspresi tekad ayahnya untuk bertarung sampai mati, dia dengan cepat berkata, Ayah, bagaimana kalau kita langsung menghubungi Duncan? Ayo beritahu dia petunjuk tentang penculikan Randall dan minta dia berurusan dengan Wade itu. Mendengar ini, dosen tidak bisa menahan nafasnya. Jika kita memberitahu Duncan secara langsung pada siang hari dan membiarkan dia berurusan dengannya, kita memang bisa tenang. Berbicara tentang ini, dosen marah teguran marah yang tak tertandingi. Tapi, anak laki-laki TCH yang bermarga Wade itu, sudah menghitung semua ini. Adam sedikit terkejut dan bertanya, Ayah, bukankah itu Wade takut kita akan memanggil polisi? Bahkan jika dia kuat, dia tidak mungkin melawan seluruh polisi Amerika, kan? Dosen berkata dengan lesu, tentu saja, dia tidak ingin melawan polisi. Jadi dia tidak ingin kita pergi ke polisi. Karena ini, dia membuat kita berdua mabuk di siang hari. Jadi untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri, diseret sampai sekarang, orang tua itu juga kembali. Bagaimana kita masih bisa memanggil polisi? Jika polisi datang, dan begitu juga orang tua itu pada saat yang sama. Kita masih bisa berurusan dengan orang tua di depan polisi? Bukankah laki tua itu akan memasuki keluarga Fay dengan cara yang bermartabat pada waktu itu? Ketika Adam mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ayah, maksudmu? Orang yang bermarga Wade itu tahu pada siang hari bahwa lelaki tua itu akan kembali? Dosen berkata dengan pasti, saya pikir dia tidak hanya tahu sesederhana itu. Kemungkinan tuan tua telah berada di tangannya selama ini. Dia juga membiarkan lelaki tua itu kembali saat ini. Hati Adam tergagap dan berkata begitu saja, kalau begitu. Kalau begitu, bukankah itu berarti nama keluarga Wade sudah lama mengincar kita? Ya. Dosen berkata dengan suara tegas, ini pasti masalahnya. Saat dia berbicara, putra keduanya, David, berlari kembali dengan langkah besar dan berkata, Ayah, kakak laki-laki, pengawal keluarga semuanya telah berkumpul.
Total 136 orang, bersenjata lengkap. Bagus. Dosen tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri dan berkata, kumpulkan lebih dari setengah pria ke tempatku. Dan perintahkan mereka untuk membunuh Wade itu segera setelah dia berani datang. Baik, ayah. David segera mengangguk dan berkata, saya akan memberikan perintah sekarang. Jangan terburu-buru. Dosen memanggilnya dan berkata, juga, tidak peduli siapa yang bersama Wade nanti, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Jika Anda membunuh Wade, semua orang akan mendapatkan bagian yang sama dari $1 miliar. Selain itu, untuk setiap orang tambahan yang kamu bunuh, kamu akan mendapatkan tambahan $100 juta. Apa yang dosen pikirkan adalah bahwa akan lebih baik jika ayah dan keponakannya bisa ikut dengan Wade malam ini. Dalam hal ini, ketika pengawal melihat Wade, untuk uang, mereka pasti akan melepaskan tembakan dan membunuhnya serta orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, masalah terbesar hatinya sendiri akan sepenuhnya dihilangkan. David segera mengirimkan perintah, 136 pengawal mendengar tentang hadiah besar. Segera mereka bersemangat tak terkira. Seperti yang diharapkan oleh dosen, hadiah ratusan juta dolar segera membuat pengawal ini mulai mengepalkan tangan. Dan mereka semua menunggu kesempatan untuk membunuh segera setelah itu datang. Pada saat itu, seluruh keluarga Faye tiba-tiba menjadi gelap, semua lampu padam dalam sekejap. Dan semua peralatan listrik juga langsung mati karena listrik padam. Seluruh rumah keluarga Faye berada dalam kekacauan, dan dosen gemetar ketakutan diicu.